Nabi Muhammad SAW yang bertanya kepada ahlu suffah. Ya, ahlu suffah adalah santri yang tinggal di belakang kamarnya Aisyah, ya, dekat dengan Raudhah di Madinah ada tempat namanya suffah. Nah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Madinah kemudian berkeinginan untuk ngaji bersama Rasul, maka dia tinggal di suffah, kayak di asrama begitu. Itu ada 100 orang. Dan ketika itulah Rasulullah SAW bertanya kepada mereka semua, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yaumin ila Budhan. Adakah di antara kalian yang berminat keluar rumah setiap pagi, bukan satu pagi, setiap pagi ila Budhan, mendatangi tempat namanya Budhan di Madinah, ya, di Masjid Quba sana tempatnya, au ilal Aqiq, atau mendatangi tempat yang kedua Al-Aqiq, ada di Bir Ali, tempat biasanya jemaah umrah melaksanakan ihram, ya. Baik orang-orang Madinah maupun orang di seluruh dunia yang umrah maupun hajinya lewat Madinah, maka miqatnya ada di daerah Al-Aqiq ini, di Bir Ali. Fayati minhu binaqatain, asal sampai ke lokasi, satu di antara dua lokasi itu sudah tersedia 2 ekor unta au mawaini yang paling besar, paling gemuk, sudah langsung bisa dibawa pulang. Pekerjaan apa ini Bapak Ibu? Kita keluar rumah pagi hari, datang ke Budhan atau ke Al-Aqiq, ke Masjid Quba atau ke Masjid Bir Ali. Bukan untuk bekerja setengah hari, bukan bekerja untuk seharian penuh, untuk 8 jam, bukan. Langsung balik lagi, sekedar datang ke lokasi dan langsung bisa membawa pulang 2 ekor unta. Di ghairi ismin, tanpa melakukan perbuatan dosa, pencurian misalkan, wartaqati rahimin, atau memutus hubungan kekerabatan. Nah, apa respon para sahabat ketika tahu satu kali datang dengan menghasilkan 2 ekor unta paling besar, paling gemuk? Faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Kami berseratus, wahai Rasul, wah, kami berminat untuk melakukan itu setiap hari. Kalau sehari dapat 2, sebulan dapat 60, ya, setahun, selama 60-70 tahun usia kita, subhanallah, ini hasil besar sekali Bapak Ibu. Ya, setelah direspon pertanyaan Nabi oleh para sahabat bahwa mereka berminat, ternyata tadi hanya pertanyaan pembuka. Afala yaghdu, Nabi sesungguhnya mau menyampaikan ini. Ada kegiatan yang mesti mereka lakukan, keluar rumah di pagi hari, cuman datangnya bukan ke Budhan terlalu jauh, atau ke Al-Aqiq terlalu jauh, sampai 3-5 kilo bahkan 10 kilo kalau di Bir Ali. Lebih dekat dari itu, tinggal keluar dari kamarnya kemudian datang ke masjid. Kata Nabi, setiap pagi kalian datang, keluar dari posisi kalian berada dan kemudian masuk ke dalam masjid. Untuk apa? Faya'lamu, untuk ngelmoni, untuk mempelajari, au yaqra'u, atau yaqra'u dalam bahasa Arab, mengumpulkan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu sudah disebari oleh Allah ilmu-ilmu, petunjuk-petunjuk, hikmah-hikmah, ya, pelajaran-pelajaran. Nah, orang Iqra membaca ayat 1, 2, 3, 4 ayat misalkan, itu adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi, ilmu-ilmu yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, Nabi menawarkan bukan datang ke Budhan, bukan datang ke Al-Aqiq, tetapi datang ke masjid untuk ngelmoni isi 2 ayat, atau mengumpulkan ilmu dan petunjuk yang ada di dalam 2 ayat. Kata Nabi, jika kalian berani melakukan setiap pagi keluar rumah, datang ke masjid membedah 2 ayat, isi 2 ayat, ya, tafsir 2 ayat, khairun lahu min naqatain, maka hasil dari membedah 2 ayat itu sudah lebih baik hasilnya ketimbang mendapatkan 2 ekor unta yang paling besar, paling gemuk tadi. Dan yang menarik, Nabi menyebutkan wasalasun, 3 ayat, maka hasilnya lebih baik dibandingkan mendapatkan 3 ekor unta.
wa arba, dan bahkan jika yang kita bedah pada pagi itu adalah 4 ayat, dia lebih baik hasilnya ketimbang mendapatkan 4 ekor unta. Bahkan wa min a'dadihinna, itu artinya jika 5 yang kita bedah lebih baik dari 5 unta. Jika 6 lebih baik daripada 6 unta. Itu artinya wa min a'dadihinna minal ibil. Itu artinya begitu. Berapa jumlah ayat yang kita bedah, yang kita pelajari tafsirnya, maka itu jumlah unta yang kita hasilkan. Rawahu Muslim. Perhatikan Bapak Ibu, betapa ini bukan persoalan kecil. Nabi Muhammad SAW dari hadis tadi yang kita baca mengarahkan umat mengkaji minimal 2 ayat per pagi. 2 saja, bukan 10, bukan 100, 2. Besar apa kecil? Sepintas kecil. Perhatikan ketika kita konsisten. Jika 1 hari atau pagi kita mengkaji 2 ayat, maka 1 bulan 50, 1 tahun 720, 5 tahun 360 ayat. Maka dalam 9 tahun 6.480 ayat. Andai ayat Al-Quran ada segitu Bapak Ibu, padahal jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236. Ini tanpa basmalah di awal itu. Jika ditambah dengan bismillah di awal, maka total jumlah ayat Al-Quranul Karim adalah 6.348 ayat. Padahal tadi kalau 9 tahun 6.400, ya, lebih dari jumlah ayat Al-Quranul Karim. Maka apa kondisi kita dalam 9 tahun ke depan jika kita mengamalkan syariat ini? Ini tantangannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini jika kemungkinan pertama mengkaji 2 ayat. Coba, Nabi tadi menyebutkan andai 3 ayat, bukan 2 tetapi 3 ayat. Maka jika 3 ayat per hari, 1 bulan 90 ayat, 1 tahunnya 1080 ayat. Maka dalam 6 tahun saja Bapak Ibu 6.480 ayat. Padahal jumlah ayat tidak sampai segitu. Subhanallah. Lihat lagi jika kemudian 4 ayat, bukan 3 tetapi 4 ayat. Maka Bapak Ibu dalam 1 bulan 120 ayat, dalam 1 tahun mengkaji 1440 ayat. Maka hanya dalam 5 tahun 7.200 ayat. Padahal jumlah ayatnya 6.236 jika bersama basmalah. Alhamdulillah. Inilah persiapan untuk kita mempercayai ada hari di mana catatan amal nanti pada hari kiamat itu akan dinampakkan dan akan ada perhitungan. Harusnya kita juga berhitung seperti Rasulullah mengajarkan berhitung 2 ayat per hari atau per pagi, 3 ayat per pagi, 4 ayat per pagi. Bapak Ibu tahu dulu Nabi Muhammad rata-rata setiap pagi 10 ayat. Karena itulah kemudian beliau dimudahkan menyelesaikan persoalan pada masa itu. Saya berharap kita semuanya ditawarkan